Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini ya, saya mau bikin video masalah ini ya, masalah pedal rem yang keras. Jadi remnya tuh bagel, pedal rem keras ya. Sama ini ya, sama ini tabung brake tuh banyak olinya. Kemarin ada yang komen ya, di bagaimana cara perbaikan bila ada oli di dalam tabung brake ya. Nanti akan saya tunjukkan ya cara perbaikannya. Ini penting banget ya untuk teman-teman mekanik ya, untuk teman-teman bengkel pasti udah tau lah karena emang udah jadi kerjaannya ya. Tapi untuk teman-teman supir ya, ini teman-teman driver ya, ini penting banget, ini sangat penting ya. Jadi jangan sampai dipotong ya. Ini usahakan nonton sampai selesai, ini demi kebaikan ya. Ini masalahnya apa, ini nanti mudah ya, nanti akan saya tunjukkan cara mengatasinya biar pedal rem jadi empuk. Nah, atau bila ada tabung brake yang penuh oli, nanti akan saya tunjukkan cara perbaikannya ya. Ini mudah, cuman kadang-kadang kan untuk para driver kadang-kadang belum ada yang tahu ya. Tapi untuk teman bengkel teknik pasti udah tahu ya, karena udah jadi kerjaannya. Terus yang ini ya penting banget ya, saya juga minta maaf ya, karena dari awalnya sampai sekarang kalau bikin video pertama ya, saya tuh kata-katanya tuh kurang jelas ya, kurang dipahami, terus banyak kata-kata yang diulang, misalnya iya iya gitu ya. Emang saya ngerasain ya, tapi saya udah berusaha lebih baik, cuman kadang-kadang keceplosan terus. Jadi yang penting ya tuh jangan di ini ya, jangan diurusin, biarin ya. Mau kata-kata jelek saya atau banyak kata yang ulang, biarin aja. Yang penting satu, ambil ilmunya ya. Soalnya saya itu berusaha lebih baik tapi kayaknya susah ya, mungkin karakter ya. Yang penting ambil ilmunya ya. Ini ya, nanti ya untuk teman, ini penting banget, jangan sampai dipotong ya. Usahakan tonton sampai selesai untuk teman-teman driver ya atau supir. Ini penting, nanti Anda bisa perbaikan sendiri. Ini mudah ya, nanti akan saya tunjukkan. Ini kunci-kunci saya siapin ya. Nah, pertama ya, nanti misalkan remnya bagel ya, remnya keras, atau tabung brake kadang ada olinya, nanti akan saya tunjukkan ya cara perbaikannya ya. Nah ya, misalkan nih pedal rem keras atau bagel, setelah dicek piston remnya depan belakang semua dibongkarin, udah bersih ya, nggak ada masalah, nggak ada kerak, nggak ada yang macet, tapi masih bagel. Caranya seperti ini ya. Pertama kita nanti ya, mesin hidupin, kita buka selangnya nih. Ini di bos rem ya nih. Ini ada selangnya di sini nih. Ini model yang baru ya, jadi selangnya di samping. Nanti akan saya tunjukkan ya yang lama nih. Ini di sini nih. Ini ya untuk jenis model yang lama nih. Ini kan di atas pedal rem ya, di bos rem ada selang kecilnya. Nanti mesin hidupin, ini dilepas ya. Nanti kalau sedotannya keras, berarti untuk arang blower nggak ada masalah ya. Mungkin masalah lain, mungkin vakumnya apa-apanya ya. Tapi misalkan ini lemah, nanti kita cari ya penyakitnya, akan saya tunjukkan ya. Ini kan modelnya yang di ini ya, yang di atas pedal. Tadi yang di sini, di samping ya. Pokoknya mau yang di sini atau yang di samping nggak ada masalah ya. Ini fungsinya sama, cara kerjanya sama, cuman tempatnya yang beda. Kalau yang ini di atas pedal rem ya, di tengah-tengah. Kalau yang tadi di samping ya. Ini akan kembali ke topik ya, akan saya jelasin ya. Jadi untuk selangnya ya, mau yang di sini ya, ini kan di samping sono ya, itu nggak ada masalah, itu sama aja. Cara kerjanya sama, fungsinya sama, cuman tempatnya yang beda ya. Nanti ya, nanti kita mesin hidupin. Misalkan yang di sini kita sempit ya nyabutnya, di sini bisa nih. Nah ini ya selang yang dari atas ya, di blower nih, kita cabut. Ini harusnya nyedotnya kenceng, hisapnya ya. Kalau misalkan hisapnya lemah, berarti ada masalah ya di arang blowernya. Arang blower di sini nih ya. Kalau mobil lama ya, mobil 100 PS lama yang kepala tepak itu, yang orang bilang tuh cumplung ya, mobil umplung, tuh tempat arang blower di belakang dinamo ampere nih ya, di sini.
bulat hitam ya. Dari sini ya, dari vakum selangnya ke bawah, nah, terus ke sini ya, sini, nah, terus di belakang ini ya. Nah, mau ampere itu yang mobil umum. Tapi untuk mobil-mobil yang sekarang itu enggak di belakang dinamo ampere, enggak. Jadi misah di depan ini blok mesin ya. Nih di sini depan nih ya. Jadi misalkan ya yang bertanya ya, oh di tempatnya di mana? Kalau bingung diurut aja ya. Dari ini ya, dari vakum itu selang yang hitam ke bawah ya. Terus di sini ya, dari bawah nih turut terus ke sini. Ini selangnya nih. Nah, kalau yang model lama kan di ini belakang dinamo ampere ya, yang cumplung tuh di sini. Tapi yang model sekarang di sini nih. Nah, diurut aja pipanya nih. Nih. Nah, di sini nih. Nah, nanti kita buka nih, kita buka ya. Sebelum buka, nah ini biar lebih mudah bukanya, ini tali kipas dilepas dulu ya. Soalnya kalau nggak dilepas ini kan nggak susah nanti kuncinya. Bisa, cuman kan repot ya. Jadi sebagiannya nih dilepas dulu. Caranya ya, ini nanti baut setelan apa dinamo dibuka dulu. Nanti dorong ke depan, baru tali kipas dilepas. Nah, tapi waktu ngelepas ini ya, ngendorin ini hati-hati ya. Ini jangan sampai kena ini kunci ya. Kalau ini kena kunci, terus kunci kita nyentuh ke bodi, nah, nanti kaget. Ini kan strum langsung nih. Ini strum langsung nih. Ya. Kalau di dinamo ampere ya, itu ada strum langsung. Strum satu juga ada. Kalau takut ini aja di akhirnya dilepas dulu kabelnya nih. Tuh, ini ada strumnya ya. Jadi misalkan hati-hati ya, jangan sampai nyentuh ini untuk kuncinya. Nyentuh nggak apa-apa, tapi kalau nyentuh ini terus nyentuh ke bodi nanti ini ya ngejret, ada strumnya. Jadi lebih baik hati-hati ya. Nanti ini akan saya lepas dulu ya, ini bautnya semuanya untuk melepas ini tali kipasnya biar lebih mudah waktu kita ngelepas ini ya. Ini selang ini ya. Ini kunci-kunci disiapin ini udah tadi. Oh iya, ini ngecek dulu ya, ngecek lagi nih. Nah, kita hidupin. Dan setelah hidup mesinnya, ini dibuka selangnya ya. Kalau nggak dari sini, di sini bisa. Cuman nanti kalau tempatnya yang sebelah itu sempit ya. Ini kan pakai ini megang HP jadi agak susah ya. Di situ dilepas saja. Kalau nggak di sini lepasnya di sini nggak apa-apa nih. Setelah dilepas, ini harusnya ngisapnya kenceng ya, nyedotnya ya. Ini saya hidupin dulu ya mesinnya nih. Kita buka ya. Ini klaimnya buka. Kalau nggak kuat pakai tangan, pakai tang ya. Banyak kenceng. Tuh, ini nyedotnya kencang loh ya. Tuh, ini masih normal ya. Ya, saya matiin dulu. Ya, pasang dulu ya. Nanti saya jelasin. Jangan di skip ya, ditonton sampai selesai. Ini demi teman-teman supir nanti bisa perbaiki sendiri nih. Ini ya, misalkan ya, ini nyedotnya ya atau ngisapnya lemah. Ini kemungkinan ada dua ya. Pertama, mungkin pentilnya ya. Kalau tempat saya nanti itu namanya pentil. Nanti akan saya tunjukkan ya kayak bentuknya. Kedua, bisa arang blowernya ya. Nanti saya lepas dulu ya, ini biar lebih jelas. Nanti saya buka yang dimaksud pentil kayak apa ya, saya nanti buka ya. Untuk teman-teman supir ya, tuh jangan sampai dipotong ya videonya, ini penting banget. Soalnya ini jujur aja belum banyak yang tahu nih. Ini nanti akan tunjukkan ya, misalkan remnya magel, terus
tabung brake banyak olinya. Nanti akan saya tunjukkan, saya kasih penjelasan, terus mana yang diganti. Nanti mudah, cuma kan belum ada yang tahu, maksudnya belum banyak yang tahu. Kalau untuk teman-teman teknik, saya yakin udah tahu ya. Kenceng bro. Kebalik nih. Nah. Tadi kebalik bro. Kemarin ada temen nanya ya, jadi tabung brake ada olinya, cuman belum saya jawab soalnya banyak ini masih banyak kerjaan. Soalnya kalau jawab pakai komen kan kadang-kadang belum tahu mana yang pentil, mana yang arang blower, kan belum tahu. Jadi saya langsung praktekin ya, jadi biar nanti tahu ya. Yang penting jangan dipotong ya, tonton sampai selesai. Ini ilmu gratis ya. Pokoknya kalau kata-kata itu saya tuh ya banyak diulang-ulang, terus kurang jelas, biarnya aja. Yang penting satu, ambil ilmunya. Ini ya udah kendor semua. Turbo yang di bawah ya, tuh yang panjang juga kita kendorin. Nanti biar mudah didorong. Nah itunya, tali kipasnya. Nah kalau kayak gini tinggal dorong dikit. Nah ini kita lepas dulu. Kalau nggak dilepas nggak apa-apa, cuma kan nanti gambarnya kurang jelas. Nah nih ya, ini tempat arang blower di sini nih ya. Kalau di dinamo mobil cumplung ya 114 lama itu di belakang dinamo ampere, tapi yang jenis sekarang ya, mobil-mobil sekarang itu misah, bukan di belakang dinamo ampere, cuman misah di depan blok mesin di sini ya. Ini bulat ya, ini dalamnya ada arang blowernya ya, tebalnya sekitaran ya, kurang lebihnya antara 3-4 milian ya. Untuk panjangnya sekitar ini ya, paling 5 sintian mungkin ya, dari kurang lebih segitu ya panjangnya. Untuk lebarnya mungkin 2 sentian ya. Ini isinya 3 biji ya, isinya 3 biji ya. Nanti kalau misalkan ya remnya magel, remnya keras ya, terus agak, pokoknya nggak enak aja, nyelonong terus, nggak nyeplos, cuma magel ya. Kalau seperti itu yang kita perlu cek ya, pertama rem dulu dibongkarin. Misalkan piston rem bener-bener nggak yang macet, kemungkinan bisa nih ya, arang blower di sini bisa juga pentilnya ya. Nanti akan saya buka ya pentilnya ya. Ini nanti kita buka aja nih pakai kunci ini kunci 27 ya. Kalau enggak 24 nih, ini 27 nih, bawahnya 24 nih ya. Ini namanya pentil tempat saya, mungkin tempat lain mungkin beda ya. Ini akan saya tunjukkan ya bentuknya ya. Oke ya, untuk teman-teman ya, saya ulangi lagi ya, maaf saya ulang-ulang terus ya biar lebih jelas. Misalkan ya Anda pengen tahu ya arang blower di mana tempatnya, kok di sini nggak ada. Kalau di mobil umplung PS lama itu tepatnya di belakang dinamo ampere bulat warna hitam. Tapi kalau jenis mobil sekarang itu bukan di dinamo ampere, misah ya, misah di blok mesin di depan ini bulat, cuman warnanya ini dari aluminium ya, bentuknya tempatnya, jadi bukan dari ancuran. Kalau yang dulu mobil umplung ancuran warna hitam, ini warna silver ya, aluminium. Misalkan masih kurang tahu ya, belum paham, diurut aja ya dari sini ya, dari vakum armada tuh booster, ada selangnya, turut ke bawah terus ya, nyampe sini nih, diurut, nah, terus turut. Nah, nanti ketemunya di sini nih, di sini selang, terus ke sini. Nah di sini nih ya, nih di sini ya, nih. Ini ada pentilnya, nanti saya lepas dulu ya.
bentuknya kayak apa. Jadi kita buka pakai ini kunci 22 biasanya 27 nih ya, sama ini nih, ini 10 ya, biar mudah keangkat. Ini bukanya kalau ada pakai ini kunci nempel ya, kalau ada. Kalau enggak pakai kunci pas nggak apa-apa. Ini agak sempit ya, buka arah kiri nih. 27, ini 24 nih, salah ambil bro. Nah ini 27 nih. Kenceng. Tuh. Nah ini udah kebuka ya. Terus ini nih, ini klemnya dilepas dulu. Ini biar selangnya keangkat. Penting nih teman-teman supir ya, nanti bisa ngerjain sendiri. Ini mudah, cuma kan pasti ya belum banyak yang tahu. Soalnya kan sangat mengganggu ya kalau misalkan pedal remnya bagel, nggak pakem, terus kadang-kadang tabung brake penuh oli. Nah nih bro, nih ini udah saya lepas selangnya. Nah ini selangnya ya, ini selang yang dari vakum nih ya, tepatnya di sini di tempat arang blower ya nih. Nah untuk omblong ya di sini di belakang dinamo ampere. Tapi kalau yang model sekarang yang baru-baru ya, itu dimisah, bukan di dinamo ampere tapi misah di ini mesin, tapi fungsinya sama aja fungsinya ya. Nah ini kan udah dilepas selangnya nih ya. Nah, terus ini buka nih, pakai kunci ring bisa, sok bisa, tapi biar mudah pakai ini, pakai sok aja ya. Ini ya kalau mau buka usahakan jangan pakai kunci pas ya, pakai kunci ring atau pakai sok ya. Kalau pakai kunci pas ini kan bahannya keras, nanti malah menyok, repot. Bagusnya ya pakai sok aja nih. Ini sok 24 ini. Kalau tadi ya untuk selangnya tuh murnya pakai 27. Kalau yang ini pentilnya ya, yang biasa orang nyebut tuh pakai kunci 24. Ini sambung pipa nih keras biasanya nih. Ini ya udah kendor ya. Nah di sini nanti saya jelasin nih, ini biar lebih jelas, biar nggak gagal paham. Nih ya, ini kalau di tempat saya namanya pentil ya. Nih. Cuman ini dari dulu ya turun temurun, nggak tahu kalau di tempat Anda mungkin apa, nggak tahu ya. Nah, yang penting nanti kalau pas beli nggak tahu namanya, dilepas saja, dilepas langsung bawa ke ini, ke bawah ke toko spare part, bilang aja Pak beli ginian, nanti penjualannya pasti langsung tahu ya, namanya juga ada tahu. Tapi kalau kita kan nggak tahu, kadang-kadang kan kita juga cuman asal-asalan nyebut ya. Contoh kayak The Group kan ada yang bilang Matahari, ada yang bilang The Group, ada juga ada yang bilang Blenders. Tapi kan semuanya nggak ada masalah, yang penting tahu yang dimaksud ya. Namanya biarin nggak apa-apa, beda-beda nggak apa-apa. Kampas kopling, kampas rem juga ada yang menyebut Pirodo, kan aneh-aneh. Cuman kan nggak apa-apa, yang penting kita tahu yang dimaksud. Ini ya, ini kalau tempat saya ini namanya pentil. Nah, tapi saya juga bingung, nah, ini pentil mana pentilnya. Mungkin ya orang dulu nyebut karena apa, ini kan buat hisapan angin, mungkin biar lebih mudah nyebutnya pentil. Kalau bahasa mekanik yang jelas bukan pentil ya, mungkin tempat Anda juga beda ya, tapi yang jelas kalau tempat saya ini namanya pentil. Kalau beli di spare part udah tahu, tapi kalau misalkan di tempat Anda beda namanya, yang penting satu, kita lepas dulu, lepas langsung bawa ke toko beli ginian, nanti langsung tahu. Nah ini akan saya jelasin ya. Nih misalkan ya, saya ulangi lagi ya biar lebih jelas. Pedal Anda remnya lonong terus ya, maksudnya remnya magel, tinggi nyelong terus. Setelah dibongkarin remnya,
bener-bener nggak ada macet, piston rem juga nggak ada yang macet, kemungkinan ini di sini ya bisa ini arang blower ini di sini nih tempatnya ya. Ini dilepas saja pakai kunci 10. Nanti di dalamnya ada ini, nggak apa-apa dilepas saja. Ini nggak, maksudnya nggak ngerusak mesin, nggak, ini kan cuma nempel doang ya. Nanti di dalamnya ada arang blower ya, arang hitam itu pipih, persegi panjang 3 biji. Kalau beli satu set tuh langsung dikasih 3 biji. Itu kalau yang mobil sekarang. Kalau mobil umplung di sini nih, di belakang dinamo ampere ya. Ini kan mobil baru jadi udah misah ya. Ini udah sering ya kerjain dulu waktu mobil umplung, nih sering banget. Mobil Dina juga pernah ya, waktu pedal remnya bagel ya, setelah saya cek nyampe capek ya, depan belakang dibongkarin, jadi piston rem yang ada macet. Nah, setelah saya hidupin, saya cabut ya selangnya tuh, saya cabut selangnya ini. Aduh, tipenya kelihatan nih, sorry bro ya ganggu nih. Setelah saya cabut, nyedotnya kurang ya. Terus saya langsung dibuka ya arm blowernya yang di belakang dinamo ya. Ini kan beda di sini tempatnya, cuma sama aja fungsinya. Itu masih bagus, nggak aus ya. Setelah buka ventilnya, ternyata di sini nih ada sumbatan nih, ada sumbatan kotoran di sini ya. Jadi nyumbat otomatis, ini kan nyedot hisap ya. Kalau mesin hidup ini hisap. Jadi itu putaran areng muter oli, jadi hisap ya. Kalau ini tersumbat, otomatis hisapnya kurang, akhirnya pedal rem juga nanti akan bagel atau keras ya. Kenapa bisa sumbatan? Bisa aja, ini kan di bos rem kan biasanya juga banyak ini, banyak kerak ya. Kalau saya buka mas rem atas di samping dininya kadang-kadang banyak kerak. Nanti lama-lama ya, bukan setahun 2 tahun, biasanya usaha ya, kalau yang mobil baru ya maksudnya setahun 2 tahun sampai 5 tahun 6 tahun gak ada masalah. Biasanya kalau udah mau mendekati puluhan tahun ini baru ada masalah. Kadang ada sumbatan di sini nih, karena kotorannya dot ke sini nih. Kalau udah gumpal nanti hisapannya angin kurang, akhirnya remnya bagel. Ini ya, nih. Terus yang penting lagi nih, misalkan ya waktu untuk teman-teman ya, ini khusus supir yang kadang-kadang kan belum tahu ya, soalnya jarang-jarang ngoprek ya kan, pas ganti karet brake tuh tabung brake-nya penuh oli. Ini di sini penyebabnya nih, di sini bocor nih ya. Ini kan ada, ini ada saringannya ya. Ini kalau bocor nanti oli ke sini larinya ya, ke tabung brake. Misalkan ada pertanyaan ya, loh itu kan hisap nyedot kok bisa naik, kan nggak mungkin, ini kan nyedot. Nah emang ya nyedot waktu mesin hidup, tapi kan waktu mesin mati ini kan nggak nyedot. Jadi sisa-sisa putaran oli yang kena putaran ini arang blower ini sedikit keluar lewat sini nih. Ini kan saringan nih, ini banyak saringan. Ini kalau udah bocor ini balik ke sini, keluar masuk ke sini nih. Ini bukan setahun 2 tahun, ini jangka waktu lama ya. Soalnya apa, di dulu ya saya sering benerin di mobil umplung ya, 1 PS lama. Ini kalau pas brake-nya banyak olinya, ini bocor nyampe ke sini, basah semua nih. Saya ganti, ternyata sembuh ya. Ini bukan karena mesin hidup. Kalau mesin hidup yang nyedot, tapi kalau pas mati, jadi sisa-sisa oli ini akan keluar sedikit demi sedikit, bertahun-tahun. Nah lama-lamanya penuh juga selangnya, akhirnya masuk ke tabung brake ya. Jadi ini ya jawabannya. Jadi untuk teman-teman yang kemarin komen ya, tabung brake-nya kok penuh oli, ini ya. Ini kalau tempat saya namanya ventil, tapi kalau tempat aja yang kurang tahu ya, ini lepas saja, diganti ya, diganti, insya Allah sembuh. Ini untuk tabung brake-nya yang penuh oli ya. Terus untuk remnya yang bagel atau bantat ya, kalau misalkan remnya benar-benar nggak ada yang macet, ini juga perlu dicek ya, barangkali ada sumbatan. Kalau misalkan nggak ada sumbatan, nggak ada ya, ini diganti aja nih. Di sini kan tempat arang blower ya, ini pakai kunci 10 nih, dibuka, ini tinggal ngambil aja tadi keluar, nanti dibuka di bawah ada 3 biji, diganti aja, itu biasanya udah aus. Tapi kalau untuk mobil-mobil yang baru belum nyampe 7 tahun 8 tahun kayaknya enggak. Tapi kalau baru maksudnya kalau mobil baru ya paling baru 5 tahun 4 tahun kayaknya enggak. Biasanya udah mobil-mobil udah berumur ya, udah tua, biasanya udah masalah di arang blower, terus di ini di ventil ya, ini bermasalah. Nanti biasanya kalau udah parah, ini harusnya kan kering nih, ini kering kayak gini, kering. Tapi kalau ini udah bocor, ini keluar sini,
Nah, lama-lama bertahun-tahun, bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun nanti dia akan masuk ke tabung brik olinya ya. Makanya oli penuh, bentuknya tabung brik penuh oli ya. Ini karena ini ya. Ini ganti aja. Ini pentil namanya kalau tempat saya. Kalau nggak ada tahun tempatnya, buka aja. Buka, kasih ke penjualnya, beli ginian. Nah, nanti dia udah tahu, langsung maksud ya. Ini masih bagus ya, nggak ada masalah. Pokoknya kalau ini udah hitam penuh oli, berarti ini udah bocor. Ini saringan nih, ini perlu dibersihin juga, disemprot ya. Ini saringan kecil nih, cuman nggak tembus ke sini, kecuali kalau udah bocor lalu masuk ke sini olinya, keluar masuk ke tabung brik. Itu yang sering ya, untuk ngambil umplung Dina dulu udah saya sering ngalamin ya, saya ganti sembuh. Kadang-kadang juga ini ada sumbatan, jadi akhirnya remnya bagel. Setelah saya bersihin, ini benar bersih, nggak ada sumbatan. Jadi kayak ini, kayak tanah keras nih, soalnya bertahun-tahun ya. Ini kan jarang dibuka, nanti kalau udah keras akhirnya nyumbat. Setahun kurang akhirnya apa, remnya bagel keras. Ini ya udah selesai ya penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong ya, kata-kata saya yang diulang-ulang biarin aja, yang penting ambil ilmunya aja. Nanti akan saya rapin lagi ya. Jadi kemarin yang nanya pada maksudnya kabel brik, maksudnya tabung brik ada olinya, nih pentilnya diganti. Kalau nggak tahu namanya, dilepas saja, kasih penjualnya beli ginian ya, nanti dikasih, insya Allah sembuh ya. Karena udah bocor. Kalau ini enggak, ini kan contoh doang ya. Nanti akan saya rapin lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.